Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 46. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tan Yun tiba-tiba mengangkat rambutnya dan mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Pedang pembunuh Hong Meng terbang keluar dari tengah alisnya, dan menembak ke arah lelaki tua yang menukik dan membunuh. Mati. Langkah Dewa Hong Meng. Tan Yun menekuk lututnya, kakinya tiba-tiba menendang, ledakan. Bumi runtuh dan naik ke langit. Setelah memegang pedang pembunuh Hong Meng di tangan kanannya, dia melakukan langkah Dewa Hong Meng, dan menghilang dari sisi lelaki tua berlapis 7 di alam suci. Pompa. Darah menyembur keluar, dan pedang pembunuh Hong Meng menembus dada lelaki tua itu dengan aliran darah. Bagaimana ini mungkin? Pria tua itu menyemburkan darah, matanya yang keruh menunjukkan kengerian yang luar biasa, tidak pernah menyangka bahwa kemampuan Tan Yun untuk melompati begitu kuat. Kekosongan itu seperti riak air. Tan Yun berdiri di udara. Entah dari mana di depan lelaki tua itu, tangan kirinya mencubit leher lelaki tua itu, matanya pecah-pecah, benda tua, matilah. Pompa, serang. Tan Yun, yang ditelan oleh api kebencian, mencubit leher lelaki tua itu dengan tangan kirinya, dan memegang pedang pembunuh Hong Meng dengan tangan kanannya, terus menusuk dada lelaki tua itu. Engah, ekspresi lelaki tua itu menyakitkan, dan wajah Tan Yun berlumuran darah, membuat wajah Tan Yun terlihat lebih menakutkan. Tuan Kota, selamatkan aku. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Retakan. Tan Yun meremas leher lelaki tua itu dengan tangan kirinya, membalik tangan kirinya, dan telapak guntur menghantam kepala lelaki tua itu. Tengkorak lelaki tua itu hancur, dan tubuh tanpa kepala itu jatuh ke dalam kehampaan. Tan Yun berteriak pada Han Feng yang berdiri di udara, wajahnya sedikit berubah, dan dia mengangkat pedang ke udara untuk membunuhnya. Tuan Kota, biarkan bawahan turun. Pada saat ini, seorang wanita tua dari ranah suci Tao 8 kali mengorbankan kruk kepala naga dan membunuh Tan Yun. Mengubah. Wanita tua itu mengangkat kruk kepala naga, Dengan raungan naga yang keras dan mematikan, kruk kepala naga itu berubah menjadi lunas yang panjang. Di dalam lunas yang lengkap, nyala api yang mengerikan menyembur keluar, seolah membakar sisi langit ini. Meskipun tongkat jalan berkepala naga wanita tua itu hanyalah artefak Tao terbaik, apinya cukup untuk membakar kekuatan lapisan ke-8 ranah Dewa Tao sampai mati. Tubuh tiran Hong Meng. Dalam satu pemikiran, ukuran tubuh Tan Yun meroket ke ketinggian yang sangat besar, dan armor Hong Meng terkondensasi di permukaan tubuhnya, dan dia bergegas ke lautan api. Aku tidak bisa menahannya. Wanita tua itu mendengus dingin, dan orang suci yang kuat di langit juga mencibir. Di hati yang kuat, bahkan jika Tan Yun memadatkan pelindung tubuh, dia akan terkubur dalam api. Berhati-hatilah untuk tidak mengambil sisa kehidupan itu, kehidupan utama di kota ini. Hu Feng sengaja memberitahu wanita tua itu. Jangan khawatir tentang Tuan Kota, bawahan tahu. Suara angkuh wanita tua itu tiba-tiba menyela, dan kemudian, seolah melihat pemandangan yang sangat menakutkan, matanya melebar dan tubuh tuanya bergetar hebat. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Di hadapan yang kuat, Tan Yun bergegas ke lautan api tanpa kerusakan, dan tiba-tiba menabrak api penuh yang melepaskan nyala api yang mengerikan. Bang! Terdengar suara keras, dan tatapan semua orang yang tidak dapat dipercaya. Artefak kekaisaran Dao kelas atas terkoyak dan tersebar ke dalam kehampaan. Engah! Dengan hancurnya kruk timah, wanita tua dari lapisan ke-8 alam suci itu diserang balik. Wajahnya pucat dan dia menyemburkan darah. Pergi ke neraka. Ketika Tan Yun, yang bertubuh besar dan besar, menunjukkan langkah sucinya dan melakukan tendangan voli ke arah wanita tuanya, dia berkata dengan suara keras, kamulah yang mati. Han Feng turun secara vertikal, dan tubuh kekar dengan kekosongan yang retak tiba-tiba melonjak ke ketinggian yang sangat tinggi, dan meledak di belakang Tan Yun. Kecepatan dan kekuatan membuat hati Tan Yun bergetar. Meski begitu, Tan Yun tetap tidak menyerah membunuh wanita tua itu. Tuan Kota menyelamatkan bawahannya. Saat wanita tua itu lari dengan tergesa-gesa, dia disusul oleh Tan Yun.
Tan Yun mengangkat 6.000 kaki pedang pembunuh Hong Meng dan menembak wanita tua itu. Tidak. Ledakan. Dalam teriakan wanita tua itu, tubuh dan janinnya dihancurkan oleh pedang pembunuh Hong Meng. Berdengung. Pada saat ini, Han Feng yang mencapai ketinggian 10 kaki, tinju kanan membawa gelombang angin kencang dan kekuatan guntur leluhur Tao, dan hendak mengenai punggung Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun ingin menyembunyikannya adalah harapan yang luar biasa. Tentu saja, Tan Yun yang marah tidak mau bersembunyi. Mengaum. Raungan seperti binatang keluar dari mulut Tan Yun, tubuhnya terayun di udara, lengan kirinya terlempar, dan tinju kirinya yang besar menghantam tinju kanan Han Feng. Ledakan. Saat kedua tinju bertemu, awan energi meledak seperti nebula dari kehampaan. Merayu. Boom. Boom. Buntut yang mengerikan menyebar dengan cepat, menyebabkan kehampaan tiba-tiba runtuh. Boom. Boom. Apa? Melarikan diri. Sisa-sisa kekuatan yang tersebar menyapu bangunan kota di bawah, dan menara serta istana yang menembus langit hancur dan hancur. Ada ratusan ribu penduduk kota, dan mereka dihabisi oleh jeritan keputusasaan. Sangat kuat, tinju kiri Tan Yun meledak di langit, memperlihatkan tulang 5 jari yang besar, dan dia terlempar oleh Hu Feng ratusan ribu kaki. Han Feng tidak jauh lebih baik. Meski kulit kepalan tangan kanannya masih utuh, terlihat jelas bahwa tangan kanannya telah cacat. Sisamu sangat kuat. Wajah Hu Feng berubah dengan liar. Setelah dipukul ratusan ribu kaki oleh Tan Yun, dia berhenti di langit dan menatap mata Tan Yun dengan warna yang berat. Dia awalnya mengira bahwa setelah dia menggunakan ekaristi yang kejam, Tan Yun akan mati atau cacat karena pukulan, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan fisik Tan Yun tidak akan kalah darinya sama sekali. Untuk pertama kalinya, Han Feng menanggapi Tan Yun dengan serius. Untuk pertama kalinya, Han Feng merasa bahwa kekuatan lompatan Tan Yun seperti dikabarkan sangat menentang langit. Semakin melawan langit, semakin bertekad dia untuk membunuh Tan Yun. Memikirkan hal ini, tubuh Hu Feng bergetar, melihat ke tingkat tinggi, dan dengan tegas berkata, "Saya telah menyerahkan sisa-sisa dewa kuno yang abadi kepada penguasa kota. Pergi dan tangkap keindahan kecil itu kepada penguasa kota. Setelah Tuan memecahkan sisa-sisa, kamu bisa membersihkan keindahan ini." Bawahan patuh. Setelah orang-orang kuat menjawab, seorang lelaki tua dengan 6 lapisan ranah suci Tao, dengan cibiran di wajahnya, memegang pedang dewa, melayang di udara di depan Yu Yunxi, berkata dalam tes negatif, "Gadis kecil, ini adalah berkat Anda bagi Tuan kota kami untuk melihat Anda. Orang tua itu menyarankan kamu untuk menyerah. Jika tidak, orang tua itu tidak sengaja menyakitimu. Jangan salahkan orang tua itu karena merusak bunga." Yu Yunxi menatap lelaki tua yang tersenyum menjijikkan di depannya, dan matanya yang indah menunjukkan rasa jijik. "Gadis kecil, apa maksudmu dengan tidak berbicara?" Orang tua itu tertawa. Yunxi tertawa di telinga tuli, dan saat niat membunuh melintas di matanya yang indah, dia mengorbankan pedang ilahi, dan kekuatan magis memenuhi pikiran lelaki tua itu. Ini adalah nafas iblis. Ketika lelaki tua itu ketakutan, sebuah adegan yang membuatnya sangat ketakutan terjadi. Wow! Di hadapannya, Yu Yunxi, memegang pedang dewa, muncul di depannya seperti hantu, menusuk dahinya dengan pedang. Kapan? Percikan terbang kemana-mana, dan lelaki tua itu dengan angkuh menghalangi. Yu Yunxi melintas di udara dan tiba-tiba muncul di sisi kiri lelaki tua itu. Pedang tajam melintas dari leher lelaki tua itu. Orang tua yang hendak menyerang Yu Yunxi tiba-tiba membeku di udara sambil memegang pedangnya. Matanya melebar, dan aliran darah menyembur keluar dari mulutnya. Kamu bukan manusia." Seperti suara lelaki tua itu terputus, dan garis darah tipis muncul di lehernya. Segera, garis darah menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Ketika darah dikeluarkan, kepalanya perlahan jatuh dari lehernya. Namun, Yu Yunxi baru saja memotong lehernya dengan pedang. Pompa! Begitu kepala lelaki tua itu jatuh dari lehernya, Yu Yunxi menusuk alisnya dengan pedang, dan jiwanya hancur. Takut. Ratusan ahli di ranah suci Tao memandang Yu Yunxi berdiri di udara, menari dengan sutra biru, ketakutan yang mendalam di matanya yang berlumpur. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Yu Yunxi, ranah suci Tao 5 lapis, akan mengangkat tangannya dan angkat kakinya untuk membunuh dewa ranah suci Tao 6 lapis. Pada saat ini,
Seorang lelaki tua yang dipimpin oleh kesempurnaan agung ranah suci Tao berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang kamu takutkan? Ikuti penyembah ini dan menangkapnya hidup-hidup." Orang-orang kuat menanggapi satu demi satu, dan mengikuti. Pada saat ini, di langit, Tan Yun telah mengatur formasi pedang Dewa Hong Meng Tu, dan dia serta Han Feng berada dalam kehampaan Hong Meng yang tak berujung. Tan Yun melepaskan pengetahuan ilahinya dan memeriksa situasi di luar formasi. Ketika dia menemukan ratusan ahli di ranah suci Tao yang membunuh Yu Yunxi, dia panik dan berteriak, "Yunxi, aku akan membuka formasi pedang. Masuk, segera!" Suara percaya diri Yu Yunxi terdengar dari benak Tan Yun. "Tan Yun, jangan khawatirkan aku, mereka pasti bukan lawanku. Itu kamu harus berhati-hati. Ingat, aku di luar sana. Jika kamu bukan lawan Han Feng, jangan melawan, buka saja formasi pedang dan aku akan melawannya." Mendengar ini, Tan Yun terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Yu Yunxi mengatakan ini. Di dalam hatinya, Yu Yunxi hanyalah orang biasa. Semakin tinggi ranah, semakin rendah tingkat kemampuannya. "Tan Yun, kamu benar-benar tidak perlu mengkhawatirkanku, jangan terganggu, lakukan yang terbaik untuk menghadapi Han Feng." Setelah Yu Yunxi melewati transmisi suara, tidak ada yang memperhatikan, tanda teratai di tengah alisnya menghilang. Yu Yunxi yang membuka segel iblis. Meskipun dia mengendalikan dirinya untuk tidak sepenuhnya menjadi iblis, saat dia membuka segel iblis, darah di tubuhnya segera mendidih, kekuatannya melonjak, dan auranya terus meningkat. Membunuh. Rambutnya menari, matanya menjadi dingin dan kejam, dan nafas yang mengerikan terpancar dari tubuhnya yang lembut dan tanpa tulang. Aura yang menakutkan itu membuat ratusan dewa di tingkat ranah suci Tao yang telah membunuhnya tertegun sejenak, seolah-olah yang akan mereka hadapi bukanlah seorang gadis yang tampak kurus, tetapi seorang leluhur iblis. Pengorbanan besar di ranah kesempurnaan agung suci Tao, dia dengan tegas berkata kepada semua orang, "Kita harus menangkapnya hari ini. Kenapa kamu masih bengong? Ikuti aku bersama-sama." Pemuja besar dalam menyelam, melepaskan sinar pedang 10.000 kaki, merobek kekosongan menuju Yu Yunxi. Wow! Yu Yunxi, dengan mata dingin dan mata kejam, melonjak dalam kecepatan. Setelah menghindari cahaya pedang yang terpotong, dia bergegas ke kerumunan dalam sekejap, pedang terangkat dan pedang jatuh, seorang lelaki tua dengan tingkat 5 suci Tao, mulai dari tengah tengkoraknya. Seluruh tubuh terbagi menjadi dua. Pada saat yang sama, dalam formasi pedang besar Hong Meng Tu, Tan Yun menggunakan seni pedang ilahi Hong Meng, napasnya melambung ke kesempurnaan agung ranah suci Tao, dan dia bertarung sengit dengan Hu Feng. Ekaristi yang mengamuk. Ukuran Han Feng melonjak hingga 300.000 kaki dengan panik, dan dia mengorbankan sepasang kapak raksasa, dengan nafas yang keras, dan bertarung dengan Tan Yun. Pada saat ini, di kota Dewa Zentian, satu demi satu siluet muncul, memandangi langit dari kejauhan. Di hadapan semua orang kota, tetapi di langit, ada formasi pedang melingkar raksasa, formasi itu bergetar hebat, dan retakan padat muncul. Mereka tahu bahwa penguasa kota sedang bertarung sengit dengan dewa-dewa kuno yang abadi. Di hati semua orang kota, mereka tidak mengkhawatirkan penguasa kota. Mereka percaya bahwa penguasa kota Hu Feng adalah kekuatan besar di antara 100 leluhur Dongzu teratas, dan pasti dapat membunuh sisa-sisa dewa kuno yang abadi. Yang mereka khawatirkan adalah para pemuja di rumah tuan kota. Dalam pandangan mereka, setiap saat, ranah suci Tao dari mansion penguasa kota diabadikan di depan Yu Yunxi. Orang-orang di kota memandangi Yu Yunxi yang membeku di langit, dan mata mereka mengungkapkan ketakutan dari lubuk hati mereka. Hal yang sama berlaku untuk para pengamat, belum lagi lebih dari 50 alam suci masih hidup dalam menghadapi pembunuhan Yu Yunxi. Saat ini, semua persembahan di bawah lapisan ke-8 ranah suci Tao di tengah langit telah dimusnahkan oleh Yu Yunxi. Proses pembunuhan memakan waktu kurang dari setengah jam. Desir-desir. Di bawah komando pemuja agung, 50 ranah suci, termasuk pemuja agung, mengelilingi Yu Yunxi di tengah dengan ekspresi serius. Pemujaan kedua terlihat cemas berkata, "Pemujaan yang hebat, tidak akan berhasil jika ini terus berlanjut, wanita ini terlalu menakutkan, mari gunakan formasi penghancuran surgawi." Dafu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kita tidak dapat menggunakan pertempuran ini sebagai upaya terakhir, jika tidak, bahkan jika kita memenangkannya,
kita akan jatuh dengan tajam dan menanam kutukan. Jangan takut, kita bisa membunuhnya bersama. Kita tidak bisa mengendalikannya, karena sulit untuk menangkapnya hidup-hidup, maka kita akan membunuhnya. Membunuh. Segera setelah itu, pemuja besar dan dewa lainnya, semua cara digunakan untuk membunuh Yu Yunxi. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 3 jam telah berlalu. Dilihat dari luar, retakan besar telah muncul di depan formasi pedang ilahi Hongmeng. Melihat melalui celah-celah, dia samar-samar bisa melihat kehampaan Hongmeng. Tan Yun telah menjadi 240.000 kaki, dan dia bertarung dengan Hu Feng setinggi 300.000 kaki. Sekarang armor Tao Tan Yun rusak, tubuhnya ditutupi dengan luka kapak yang mengejutkan, dan darah menyembur keluar dari luka di mana tulang terlihat. Tan Yun memegang tombak berwarna-warni, terengah-engah, dan bertarung dengan Hu Feng, yang memegang kapak raksasa di masing-masing tangan, dan penuh luka. Itu benar, itu Robo. Dalam 3 jam sebelumnya, Hu Feng melakukan segala kemungkinan untuk membunuh Tan Yun. Dan Tan Yun juga sama. Dia berturut-turut menggunakan semua kekuatan magis seni pedang pembunuh Hongmeng, kekuatan magis formasi pedang Hongmeng, dan kekuatan magis seni tombak abadi, tanpa membunuh Hu Feng. Bahkan api Hongmeng Tan Yun, api es Hongmeng, pembalikan waktu, sangkar luar angkasa, dan sumber cahaya semuanya telah digunakan, tetapi meskipun demikian, mereka masih belum membunuh lawan. Ini menunjukkan betapa kuatnya Hu Feng. Ketika Tan Yun merasa bahwa Hu Feng sangat kuat, Han Feng menghadapi Tan Yun, dan sepasang mata raksasa juga menunjukkan ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa Tan Yun, yang hanya merupakan lapisan ke-6 dari ranah Kaisar Tao, akan benar-benar memaksa lapisan ketiga dari ranah leluhur Tao ke dalam bidang ini. Mengaum. Hu Feng meraung, dan api besar menyala di kepala besar itu, tetapi membakar jiwa leluhur Tao. Sialan, tidak peduli apapun, penguasa kota ini akan membunuhmu hari ini. Ledakan. Hu Feng, yang telah meningkat 30% kekuatannya, berkedip sangat cepat dari kehampaan, muncul di atas kepala Tan Yun, mengangkat sepasang kapak raksasa dengan kedua tangan, dan menebas bahu kiri Tan Yun dengan satu pukulan. Kapak lain menghantam bahu kanan Tan Yun. Tan Yun, yang tidak bisa mengelak, menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, dan buru-buru mengangkat tombak warna-warni sepanjang hampir 300.000 kaki dengan kedua tangan untuk memblokir. Dang-dang. Menusuk. Suara emas dan besi yang menusuk telinga berpotongan disertai dengan percikan api, dan ketika dua kapak raksasa menebas tombak dewa berwarna-warni, Tan Yun mau tidak mau mengeluarkan suara kesakitan. Tapi itu adalah dampak besar yang mengalir ke tangan Tan Yun dari tombak warna-warni yang terangkat rata, dan mengikuti lengannya langsung ke bahunya. Segera, adegan yang sangat tragis terjadi. Tan Yun mempertahankan postur memegang tombak berwarna-warni, dan ditekan oleh kapak ganda Hu Feng dengan kecepatan ekstrim. Kulit tangan dan lengan Tan Yun benar-benar retak dan kemudian rontok, memperlihatkan tulang putih dari 10 jari, dan hanya 2 lengan skeletal yang tersisa. Segera setelah itu, terlihat jelas retakan padat muncul di 10 jari besar tangan Tan Yun. Hahaha, kamu memberontak melawan yang tersisa. Hu Feng menyeringai dan berkata, Tuan Kota akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan orang-orangmu hari ini. Memikirkan kematian tragis kakek Kaisar Tao abadi, mata Tan Yun retak. Pada saat ini, Tan Yun muncul di benaknya, adegan Hu Feng memegang kapak ganda, dengan kejam membantai bangsanya sendiri. Tan Yun mengangkat rambutnya dan meraung, aku ingin membunuhmu, aku ingin merobekmu.